Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat bertemu kembali dalam kutipan Injil dan renungan harian pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari semua dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpahi dalam hati dan kehidupan saudara-saudari semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau adalah kekuatanku, dan hanya kepadamu aku berlindung. Semoga hari ini aku dapat mengisinya dengan pekerjaan yang dapat menyenangkan hatimu, sehingga dapat dirasakan oleh siapa saja yang kujumpai. Engkau telah memberiku dengan cuma-cuma. Semoga aku dapat menjadi saluran rahmat-Mu tanpa memandang muka. Amin. Bacaan pertama dikutip dari kitab Yesaya bab 30 ayat 19 sampai 21 dan ayat 23 sampai 26. Beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus, Allah Israel. Hei bangsa di Sion yang mendiami Yerusalem, kalian tidak akan terus menangis. Pastilah Tuhan akan mengasihani kalian apabila kalian berseru-seru. Begitu mendengar teriak-teriakmu itu, Ia akan menjawab. Walaupun Tuhan memberi kalian roti dan air serba sedikit, namun gurumu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Kalian akan terus melihat Dia, dan entah kalian menyimpang ke kanan entah ke kiri. Sabdanya ini akan kalian dengar dari belakangmu. Inilah jalannya, ikutilah jalan ini. Pada waktu itu Tuhan akan mencurahkan hujan bagi benih yang baru kalian taburkan di ladang, dan dari hasil tanah itu kalian akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan merumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang, akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar, apabila menara-menara runtuh. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari, pada waktu Tuhan membalut luka umat-Nya dan menyembuhkan bekas-bekas pukulan. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refrain, berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah dan layaklah memuji-muji Dia. Tuhan membangun Yerusalem, Ia menghipun orang-orang Israel yang tercerai-berai. Refrain, berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang masing-masing dipanggil dengan menyebut namanya. Refrain, berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatannya. Kebijaksananya tidak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi orang-orang fasik direndahkannya ke tanah. Refrain, berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Inilah Raja kita, Tuhan semesta alam. Ia datang membebaskan umat-Nya. Haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius bab 9 ayat 35 dan bab 10 ayat 1 dan ayat 6 sampai 8. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, karena mereka lelah dan telantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Maka mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Lalu Yesus memanggil ke-12 murid-Nya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Yesus mengutus mereka dan berpesan, "Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel."
Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperoleh dengan cuma-cuma, maka berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, ada cerita seorang seminaris yang tergerak menjadi imam karena diajak romo paroki melayani di stasi-stasi. Sebagai seorang misdinar di paroki saat kelas 3 SMP saat itu, dia beberapa kali diajar romo paroki untuk menemani misa di stasi-stasi. Dia begitu terharu dan terenyuh melihat perjuangan romo itu. Jarak yang ditempuh cukup jauh dari stasi satu ke stasi yang lain. Umat yang dilayani tersebar di beberapa tempat. Paroki itu mempunyai beberapa stasi. Betapa senang umat itu saat dikunjungi romo dan bisa merayakan Ekaristi. Apalagi saat diajak mengunjungi umat yang sakit dan lanjut usia. Misdinar tersebut semakin terharu dan terenyuh. Sang romo atau pastor menyemangati dan mendoakannya. Kepada beberapa orang yang sakit, sang romo memberikan minyak suci. Sang misdinar bergumam, "Wah, hebat sekali menjadi romo. Aku ingin menjadi romo." Saat perjalanan pulang, misdinar itu bertanya, "Romo, menjadi imam itu bagaimana toh caranya?" "Saya tergerak, ingin menjadi imam." "Wow, bagus," jawab romo. "Untuk bisa menjadi imam, kamu harus bersekolah dulu di seminari dulu. Seminari itu tempat pendidikan calon imam. Kamu mau saya daftarkan masuk seminari?" tanya sang romo. "Iya romo, saya mau," jawabnya mantap. Saudara-saudariku yang terkasih, Injil pada hari ini mengisahkan bagaimana Tuhan Yesus yang tergerak hatinya oleh belas kasihan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Bahkan kepada para muridnya, Tuhan Yesus berkata, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Di beberapa tempat, banyak umat yang rutin berdoa untuk tumbuh suburnya benih panggilan menjadi imam. Berkat doa-doa umat tersebut, selalu ada pekerja di kebun anggur Tuhan. Setiap tahun selalu ada tahbisan imam. Semoga di paroki kita juga demikian adanya. Tetap semangat, tanpa sambat. Selamat berkarya, sehat dan bahagia selalu. Berkah dalam Tuhan memberkati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.